Sebuah rumah lama, satu cermin antik yang tak pernah dialih. Pemilik asal hilang tanpa jejak. Dan sejak itu, sesiapa yang menyentuh cermin itu akan diganggu. Ini bukan sekadar cerita seram, ini amaran. Jangan pandang lama-lama, karena dia masih menunggu. Saya mau cerita satu kejadian. Ini bukan cerita orang lain. Saya sendiri yang ngalamin. Waktu itu saya baru pindah ke rumah kontrakan. Lokasinya agak pinggir, dekat kampung juga. Rumah kayu, satu lantai. Di belakang rumah ada satu kamar kecil. Kamar itu kosong. Cuma ada lemari tua dan satu cermin besar. Cermin model lama. Bingkainya ukiran kayu, kacanya agak kusam. Tapi anehnya, nggak ada debu sama sekali. Kayak ada yang bersihin tiap hari. Saya tanya ke pemilik rumah, kenapa nggak dibuang aja cermin ini? Dia cuma senyum, tapi senyumnya nggak enak dilihat. Dia bilang, kalau bisa jangan dipindah. Saya iyain aja, tapi dalam hati saya udah niat mau pindahin cermin itu ke ruang tamu. Soalnya kelihatan antik, keren buat dekor. Malam pertama saya tidur cepet, capek beresin barang. Tapi tengah malam, saya kebangun. Saya dengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Kayak ada yang ketuk kayu. Saya lihat jam, pukul 2.47 pagi. Saya keluar kamar, suara itu dari belakang, dari kamar cermin. Saya buka pintu pelan-pelan, lampu nggak nyala, tapi cahaya bulan masuk dari jendela. Saya lihat cermin itu goyang. Bukan karena angin, kayak ada yang dorong dari dalam. Saya langsung tutup pintu, kunci, balik ke kamar, selimutan sampai kepala. Besok paginya saya cek lagi. Cermin itu biasa aja, nggak retak, nggak ada bekas apa-apa. Saya pikir mungkin saya mimpi atau kecapean. Tapi malam kedua lebih aneh. Saya lagi main HP, tiba-tiba lampu kamar kedip, lalu mati, gelap. Saya keluar cek listrik. Semua lampu rumah masih nyala, cuma kamar saya yang gelap. Saya nyalain saklar, nggak nyala. Pas saya balik badan, saya lihat sesuatu. Di cermin itu ada bayangan, kayak orang berdiri. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Saya jalan pelan ke arah cermin. Bayangan itu makin jelas. Perempuan, pakai baju putih, rambut panjang, tapi mukanya kabur. Saya berdiri depan cermin, lihat baik-baik. Dan waktu itu, dia senyum. Saya langsung lari, nggak lihat belakang. Tidur di mobil malam itu. Besoknya saya telepon pemilik rumah. Saya tanya lagi soal cermin itu. Dia diem, lalu bilang, itu cermin lama. Dulu ada penyewa perempuan, tinggal sendirian. Orang kampung bilang dia aneh, suka duduk depan cermin berjam-jam. Kadang ngobrol sendiri, kadang ketawa, kadang nangis. Satu malam tetangga dengar dia teriak, tapi pas dicek, dia udah nggak ada. Cuma tinggal cermin itu dan bekas darah di lantai. Saya tanya, dia bunuh diri? Pemilik rumah jawab, nggak tahu. Polisi juga nggak nemu mayatnya, kayak hilang. Saya makin nggak tenang. Mau pindah, tapi kontrak baru seminggu, nggak bisa refund. Saya nekat mau buang cermin itu. Sore itu saya angkat keluar, taruh di halaman belakang. Tapi pas saya angkat, berat banget, kayak ada yang nahan dari belakang. Saya paksa juga, sampai jatuh. Kacanya retak sedikit, tapi nggak pecah. Saya tutup pakai kain. Besok pagi mau buang. Tapi malam itu, saya dengar suara. Suara perempuan. Nangis, lalu ketawa, lalu bisik nama saya. Dani, Dani, kenapa kamu buang aku?
Saya nggak tidur malam itu. Baca doa, puter ayat suci, tapi suara itu tetap ada. Pagi-pagi saya cek cermin. Cermin itu udah nggak ada. Saya cari keliling rumah, nggak ketemu. Tapi pas saya masuk kamar belakang, cermin itu udah balik ke tempat semula. Saya langsung kemas barang, telepon temen, minta dijemput. Saya nggak kuat lagi. Sebelum pergi, saya kunci kamar itu. Tapi pas saya balik badan, saya dengar ketukan lagi. Tok, tok, tok. Dari dalam kamar. Saya lari, nggak lihat belakang. Sampai sekarang, saya nggak tahu siapa perempuan itu. Tapi saya tahu satu hal. Ada sesuatu di dalam cermin itu. Dan dia nggak suka ditinggal. Kalau kamu masuk rumah lama dan lihat cermin besar yang kelihatan antik, jangan ambil, jangan sentuh. Dan paling penting, jangan lihat lama-lama. Karena kadang, apa yang kamu lihat di cermin bukan kamu, tapi dia yang udah lama nunggu mau tukar tempat. Cermin itu masih di sana, retak sedikit, tapi belum pecah. Dan setiap malam, suara itu kembali. Jika kau masuk rumah lama dan terlihat cermin antik, jangan sentuh, jangan alih, dan paling penting, jangan pandang lama-lama. Karena kadang yang kau nampak bukan pantulan, tapi jemputan.